Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Indri, Injil dan Inspirasi hari ini yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian kita, edisi Senin 13 Desember 2021 di Pekan Advent yang ketiga. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan Injil pada hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke Bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Indri yang terkasih, tidak terasa kita telah berada di Minggu Advent yang ketiga atau hari Minggu Gaudete, hari Minggu di mana kita diajak untuk bersukacita, untuk bergembira di dalam Tuhan, karena apapun adanya kita, kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam kehidupan kita semakin dekat. Tuhan datang membawa kabar sukacita, membawa kabar keselamatan, membawa damai sejahtera bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Oleh karena itu di Pekan Advent sukacita ini, kita diajak lewat bacaan Injil hari ini untuk membangun sikap batin, sikap rohani, agar kita pantas untuk menyambut kehadirannya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inspirasi rohani apa yang bisa kita ambil dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini? Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang Yesus yang berdialog dengan imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi tentang siapakah dirinya dan kuasa yang ada padanya untuk melakukan karya-karya dan mujizat-mujizatnya di tengah orang banyak. Inspirasi rohani yang pertama yang boleh kita ambil dari Injil hari ini adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pikiran, hati, dan perilaku kita arahkan kepada kehendak Allah sendiri. Imam-imam kepala dan bangsa Yahudi sebenarnya tidak perlu lagi bertanya tentang siapakah Yesus itu dan kuasa apakah yang menyertainya. Tidak perlu, karena mereka sesungguhnya sudah tahu, sudah kenal bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah putra Allah, dan kuat kuasa Allah menyertainya dan sempurna di dalam dirinya. Kita ingat ketika Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, orang Katolik pertama yang menjadi Presiden Amerika pada waktu itu, dalam sebuah pidato dia pernah berkata kepada orang banyak, "Janganlah kamu tanyakan apa yang negara sudah berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang engkau sudah berikan kepada negara." Mungkin kata-kata ini boleh juga kita ambil
kita pakai untuk bertanya pada diri kita masing-masing, pada diri saudara, untuk janganlah bertanya apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, tapi belajarlah untuk bertanya apa yang saya dan saudara sudah berikan kepada Tuhan. Kita tidak perlu menjadi seperti imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi yang mempertanyakan tentang siapakah Yesus dan kuasanya dan karya-karyanya serta mujizat-mujizatnya yang dilakukan dalam kehidupan banyak orang. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara dan saudara terkasih. Tidak perlu kita bertanya siapakah Allah, kuasa dari manakah ia peroleh dengan segala mujizat dan karya yang telah ia lakukan untuk hidup saya dan saudara. Tapi kita belajar bertanya di pekan Advent Sukacita ini, apa yang saya sudah berikan kepada Tuhan dalam hidup saya, agar ia layak untuk datang dan tinggal di dalam diriku. Kita serahkan pikiran kita serahkan hati kita, dan kita serahkan seluruh perilaku kita kepada segala kehendak Tuhan. Inspirasi rohani yang kedua yang dapat kita ambil dari Injil hari ini adalah bagaimana kita membangun ketulusan hati, keikhlasan hati, kejujuran hati, keterbukaan hati untuk menerima Tuhan dan menerima orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya imam-imam kepala, pemuka bangsa Yahudi ini sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka pura-pura tidak tahu, mereka pura-pura bodoh, mereka tidak jujur dengan hati mereka sendiri. Karena itu mereka pada akhirnya berkata, kami tidak tahu, padahal mereka sesungguhnya tahu siapakah Yesus itu sendiri. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, inspirasi rohani yang kedua yang pantas kita renungkan dan kita ambil, kita jadikan sebagai sikap hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup ini di tengah-tengah dunia, bahkan dalam diri kita sendiri sebagai juru selamat. Kita belajar memiliki hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang terbuka untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan belajar mengakui kelebihan-kelebihan orang lain dalam kehidupan kita sebagai perpanjangan kehadiran Tuhan yang membawa berkat bagi kehidupan saya dan saudara di setiap hari. Inspirasi rohani yang ketiga yang bagus untuk kita ambil dan kita renungkan dari bacaan Injil hari ini adalah bagaimana kita belajar untuk mengakui kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita belajar terbuka untuk datang mohon ampun, untuk datang mengatakan bahwa kita bersalah, agar kita layak untuk menerima Dia dan menyambut Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Dalam bacaan Injil hari ini pada bagian terakhir, Yesus akhirnya tidak memberikan jawaban kepada imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi, karena mereka sendiri tertutup kepada segala kebenaran yang dibawa oleh Yesus sendiri. Pekan Advent yang ketiga biasa di gereja-gereja mulai dibuka pekan untuk pengakuan dosa, pekan di mana kita mau mengungkapkan, mengakui kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan kita mendapat pengampunan dari Tuhan sendiri. Maka inspirasi rohani yang ketiga untuk kita pada hari ini, marilah kita gunakan kesempatan-kesempatan yang penuh rahmat di gereja kita masing-masing untuk datang mengakui dosa-dosa kita. Kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita. Kita terbuka di hadapan Tuhan agar Tuhan berkenan untuk membuka pintu rahmat dan berkat serta sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita tertutup, saat kita tidak mau tahu, saat kita masa bodoh, saat kita acuh tak acuh, maka Tuhan pun akan menutup pintu berkat dan tidak mau menyampaikan kabar sukacita dan memberikan berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudari terkasih, akhirnya marilah dalam pekan Advent yang ketiga ini kita belajar dalam hidup kita agar kita semakin siap menyambut kedatangan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang tulus, ikhlas dan jujur, dan kita belajar mengakui kekurangan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Maka pada waktu itulah sukacita, damai sejahtera, kegembiraan yang Tuhan bawa di hari Natal nanti bisa menjadi harta rohani bagi kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan selalu memberkati. Amin.